Tirtomo memiliki nama asli Kwa Sin Biao. Ia lahir pada tanggal 8 Maret 1930 dari pasangan Kwa Liang Chuan dan Chan Tong Nio. Orang tua Tirto sendiri dikenal sebagai pengusaha di sektor peternakan sapi perah. Tirto menempuh pendidikan dasar di Wonosobo, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama atau SMP Magelang karena di kota asalnya masih belum ada SMP. Setelah lulus SMP, Tirto melanjutkan pendidikan di HBS, yaitu sekolah yang setingkat SMA pada zaman kolonial Belanda di Semarang dan Magelang. Kemudian di SMA KST Albertus, Malang, sekolah Katolik pada saat itu. Selama bersekolah, Tirto aktif mengikuti organisasi pergerakan pemuda Tionghoa bernama Chung Len Hoi. Tak hanya itu, ia pun juga dipercaya untuk memimpin organisasi pergerakan tersebut. Di organisasi inilah, Tirto bertemu sang istri, Kue Geat Kien atau Lisa Utomo, yang dikenal sebagai Putri Bankir, senior di The Javanese Bank, kini bernama Bank Indonesia. Selanjutnya, Tirto melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada atau bisa disebut juga UGM. Setelah kuliah di UGM selama 2 tahun, Tirto memutuskan pindah ke Fakultas Hukum di Universitas Indonesia untuk menyusul sang kekasih di Jakarta. Selain itu, saat berkuliah di Universitas Indonesia, Tirto juga sambil bekerja sebagai wartawan di salah satu media, yaitu Harian Sinpo dan majalah Patjawarna, hingga berhasil mencapai posisi pemimpin redaksi. Setelah lulus, Tirto mengajukan surat lamaran ke perusahaan minyak nasional atau Permina, yaitu perusahaan yang menjadi cikal bakal Pertamina. Ia pun berhasil diterima menjadi karyawan di Permina. Selama berkarir di perusahaan minyak tersebut, Tirto menunjukkan ketekunan dan potensi yang gemilang. Akhirnya, ia pun diberi kepercayaan dengan menempati posisi Deputy Head Legal and Foreign Marketing. Pada suatu waktu, Tirto yang tengah menjabat sebagai Deputy Head Legal and Foreign Marketing Permina sedang merencanakan untuk mengadakan rapat dengan wakil perusahaan asal Amerika Serikat di Jakarta. Namun rapat tersebut hampir saja gagal dilaksanakan karena istri dari wakil perusahaan Amerika Serikat tiba-tiba sakit perut. Diketahui masalah ini terjadi karena sang istri tidak dapat mengkonsumsi air sumur yang direbus. Kejadian itu membuat Tirto Utomo berpikir untuk menciptakan produk air minum kemasan yang steril dan siap minum. Tirto yang bekerja sama dengan saudaranya pun mulai melakukan riset untuk mempelajari industri AMDK di luar negeri. Setelah itu, dengan berani Tirto keluar dari Permina dan mendirikan PT Mississippi pada 23 Februari 1973. Perusahaan inilah yang menjadi cikal bakal dari Aqua. Pabrik pertamanya didirikan di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, memasuki tahun 1974. PT Golden Mississippi pun meluncurkan produk AMD pertamanya bernama Puritas yang menggunakan kemasan botol kaca. Namun, beberapa konsultasi mulai memberikan masukan terkait dengan nama mereknya untuk diganti menjadi Aqua. Agar lebih mudah diucapkan, Aqua juga berarti air, yang sejalan dengan produk buatan Tirto tersebut. Diketahui, perusahaan Tirto ini nyaris saja bangkrut pada tahun 1978 karena penjualan yang cukup tersendat sehingga ia harus menombok biaya produksi secara terus-menerus. Untuk mengatasi hal tersebut, Utomo memikirkan sebuah ide untuk meningkatkan harga jual Aqua hampir 3 kali lipat. Tidak disangka-sangka, hal tersebut membuahkan hasil hingga sukses meningkatkan omset PT Golden Mississippi.
dia selalu observasinya tinggi sekali terhadap suasana dan keadaan di mana dia berada. Setelah sampai di Indonesia ada kebutuhan daripada tamu-tamu yang dia terima itu. Kemudian mungkin sakit perut atau kurang enak minumnya. Kemudian setelah dia berhenti dari perusahaan ini baru dia mempunyai ide untuk melaksanakan. Karena di Indonesia sama sekali tidak ada. Bos dia Pak Ibnu Sutowo itu juga bilang, aneh Tirto iki. Banyu banjir kok dilebokke dalam botol. Setelah 3 tahun, setiap bulan kita mesti minta uang ke Pak Tirto terus untuk biaya operasional. Akhirnya Pak Tirto mengultimatum kita dan beliau mengatakan, saya sudah nggak sanggup lagi membiayai kalian. Kalau memang kita masih rugi terus, istilahnya pada waktu itu kalau kita memang masih tekor terus tiap bulan, terpaksa kita tutup. Akhirnya tercetus satu pertanyaan, bagaimana kalau kita naikkan secara ekstrim supaya bisa break even. Maka kita putuskan bersama pada waktu itu. Kita putuskan naikkan harga. Ternyata penjualan bukannya turun tapi malah naik. Artinya Bapak kan cuma dengan air bisa hebat. Ya, boleh aja orang nyebut ya, tapi saya sendiri kok nganggap biasa-biasa saja. Biasa saja. Kita kehilangan orang yang bisa memberikan comfort di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita memikirkan, kayaknya kita mesti butuh satu afiliasi. Dibutuhkan partner dengan pengalaman di dalam air minum dalam kemasan yang sudah mendunia. If I look at the story of Aqua and if I look at the story of Danone, we face the same challenges. What I know from the numbers that I've seen from 1998, Aqua at that time was about 1 billion liters of volume. Last year, in the year 2012, Aqua volume was 10 billion liters. Di Indonesia ini kita belum bisa minum air yang sehat begitu ya dari keran. Saya kira tetap air minum dalam kemasan yang baik dan sehat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa mungkin orang menganggap itu cuma sekedar air putih, tapi bayangkan kalau kita tidak minum air putih, kita tidak menjadi sehat. Kita konsisten dengan Aqua, kebaikan untuk hidup. Aqua memberikan perhatian kepada generasi muda seperti misalnya Danone Nations Cup. Jadi kita memberikan kesempatan untuk anak-anak berani untuk mewujudkan mimpi mereka lewat sepak bola. Mereka yang menang akan mewakili Indonesia ke Piala Dunia. Mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya Aqua tetap konsisten dengan value-value-nya kita. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni.